Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing, sharing dengan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, seorang dai, dan juga praktisi dakwah. Siapa lagi kalau bukan Dr. Abuya Ibdalsyah MA. Alhamdulillah siang hari ini berkenan hadir. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana membentuk keluarga sakinah di zaman now. Karena banyak di antara kita yang mendambakan sakinah, malah justru sebaliknya. Karena tantangannya akan lebih sangat luar biasa, apalagi di era digital gitu kan. Jangan-jangan karena satu pengalaman kita buka HP dan kedengeran sesuatu sama pasangan kita, itu menjadikan rumah tangga kita bubrah. Nah ini bagaimana cara mensikapi kita agar bisa menjadikan keluarga sakinah. Fadhal dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa dan juga sahabat Arido. Alhamdulillah kita bersua pada siang hari ini menjelang Jumat. Mudah-mudahan hari yang penuh dengan keberkahan. Amin. Persoalan keluarga ini adalah sebuah persoalan yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan, sebab berumah tangga merupakan salah satu di antara syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ketika berbicara tentang persoalan keluarga, maka harapan ya dan keinginan para keluarga itu adalah ingin keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga terasa kehidupan ini bernilai dan bermakna serta memberikan kebahagiaan di hati. Nah, di zaman sekarang ini ada beberapa hal yang barangkali perlu kita sikapi dengan bijaksana, yaitu tentang digitalisasi ya dalam kehidupan. Ya, kenapa? Karena banyak terjadi kesalahpahaman hanya karena digital, baik foto digital ataupun juga media-media digital yang lainnya, sehingga terkadang menimbulkan sesuatu ketidaknyamanan ya atau insecure dalam rumah tangga. Baik. Kan kita sering juga nih dokter, kalau di masyarakat itu atau bahkan dalam rumah tangga itu mungkin tidak jarang kita sering berkonflik lah dengan pasangan kita gitu kan. Lalu bagaimana untuk meminimalisir konflik ini agar tidak terjadi? Apakah kita harus ada yang mengalah satu sama lain, atau ada trik jitu lainnya yang mungkin yang pasti biar tidak terlalu sering berantem lah kalau bahasa sekarang itu. Kalau lebih kita tarik lagi, overthinking. Jadi orang tuh berpikir tentang pasangannya itu berlebihan, khawatir kalau di luar sana misalkan yang profesional tuh nanti berbuat yang tidak. Nah, ini bagaimana cara kita mensikapi hal tersebut? Ya, pertama di dalam kita membangun kehidupan berumah tangga ini, yang harus kita tanamkan ya, itu adalah kepercayaan, ya, kepercayaan kepada pasangan. Jadi jangan sampai kita memendam sesuatu ketidakpercayaan ya, kepada pasangan. Itu berpengaruh dalam sikap dan juga berpengaruh juga di dalam ketika kita dalam pergaulan dalam rumah tangga. Nah, oleh karena itu setelah kita menanamkan kepercayaan kepada pasangan kita, maka ketika terjadi sesuatu yang menimbulkan adanya pikiran-pikiran ya negatif. Kenapa? Karena pasangan kita misalnya pergi keluar kota ataupun ke kantor, ada acara-acara kantor yang sifatnya kebersamaan dengan pihak-pihak di luar keluarga misalnya. Dan itu terjadi bukan hanya dari pihak istri kepada suami, tapi suami kepada istri juga. Kenapa? Karena dalam rumah tangga ini kan terkadang ada rumah tangga yang istrinya juga karir, ya. Nah, kemudian suaminya juga sama karir juga sama-sama. Nah, tentu nuansa itu akan mempengaruhi. Jadi kalau tidak ada rasa kepercayaan tadi, maka itu akan mengundang adanya berburuk sangka, suuzon terhadap pasangan. Overthinking tadi ya. Nah, overthinking. Nah, ketika terjadi sesuatu yang mungkin di luar dugaan, ya seperti misalnya hal yang sangat sering terjadi,
ya tengah malam kita lagi asik-asik tidur atau asik ngobrol dengan pasangan, tiba-tiba HP berdering atau HP berbunyi, WA berbunyi, ya begitu dilihat ternyata kalimatnya itu hai sayang, hai sayang, ya, apa kabar, kenapa sudah jarang, nah gitu. Nah hal-hal begini nih kalau terlihat oleh pasangan kan berarti ini ada hubungan. Betul. Padahal itu belum tentu, ya belum tentu. Kenapa? Karena dengan di era digital, ya, digitalisasi apa namanya hubungan ya sekarang ini, media-media sosial itu orang akan menggunakan segala cara untuk pertama mungkin ini suatu apa namanya profesi ya, yang dimana mencari customernya lah gitu ya, cari customernya. Nah caranya begitu, dia secara acak mungkin dilihat nama dan segala macam ya. Nah itu kemudian dia mengirimkan pesan-pesan. Nah bisa saja bersambut ya, gayung bersambut kata orang, atau bisa saja tidak. Nah, ternyata ketika itu terjadi pada orang yang bukan sasarannya yang dia inginkan, maka yang terjadi sebaliknya di target tersebut ya, terjadi kesalahpahaman, terjadi ketidakpercayaan, bahkan bisa menimbulkan suatu komunikasi yang jadi stuck ya, istri tidak mau menegur suami, suami tidak mau juga menegur istri, akhirnya diem-dieman. Kalau bahasanya saling memunggungi. Iya. Wah, sangat luar biasa. Ini yang kemudian pertanyaan selanjutnya, dokter. Kita tuh sering mengucapkan sakinah, mawaddah, warohmah. Sebenarnya arti kata-kata tersebut apa sih? Kadang-kadang kan kita cuman selamat menikah, semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi ketika kita tanya artinya apa, nggak tahu. Ya. Ini mungkin bisa kita jelaskan. Ya, sakinah itu secara, karena di dalam bahasa Arab itu selalu ada makna secara etimologi, ya, lugatan, dan juga ada istilahan. Ya, kalau secara etimologi, sakinah itu artinya kan tajam. Makanya ada pisau disebut dengan sikin. Ya, jadi tajam. Jadi artinya sensitif. Nah, sensitif di sini positif. Itu adanya rasa nyaman, rasa tenang ya ketika kita bersama dengan pasangan. Nah, sakinah ini harus ada dua landasan ya, atau dua asas lah ya, atau dua komponen ya, sehingga bisa terjadi sakinah. Itu mawaddah. Mawaddah itu diartikan rasa kasih sayang. Kita membahasnya kasih sayang, tapi sebetulnya kasih sayang karena tertarik secara biologis ya, karena melihat cantik ataupun gagahnya pasangan ya, ada ketertarikan secara biologis. Nah itu harus ada dalam rumah tangga ya. Jadi kalau tidak tertarik secara biologis itu berbahaya itu ya. Makanya salah satu di antara indikasi istri solihah kata Rasulullah, idza nazartaha asaratka, kalau kau pandang dia hatimu senang. Itu tentu sebaliknya juga begitu ya. Suami yang baik itu tentu adalah ketika istrinya memandangnya, lalu keluarlah isi dompetnya. Berbunga-bunga. Jadi hanya dengan pandangan mata saya suami sudah tahu nih, ya, mama perlu apa, berapa, kayak gitu. Jadi begitu, langsung direspon begitu. Itu mawaddah. Nah, ternyata dalam berumah tangga ini kan kita terikat dengan perjalanan kehidupan dan waktu. Tidak selamanya faktor biologis ini menjadi suatu daya tarik. Nah, yang rahmah itu adalah rasa kasih sayang, tapi lebih kepada keinginan untuk membahagiakan pasangan. Ya, ingin berbagi, ingin memperhatikan. Ya, nah itu rahmah. Jadi dengan adanya rasa kasih sayang, ingin berbagi, ingin memperhatikan ini, maka segala kekurangan pasangan itu menjadi sesuatu yang tertutupi. Ya, jadi tidak, yang dilihat itu bukan lagi kekurangannya, tapi dilihatnya adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri pasangan. Sangat luar biasa. Kan kalau kita lihat, dokter, bisa kita katakan bahwa menikah itu adalah ibadah yang paling panjang gitu kan, bahkan ibadah yang mungkin hanyalah maut ataupun sesuatu yang bisa memisahkan kita. Lalu strategi apa yang harus kita kerjakan untuk mempertahankan biar misalkan kita tidak bosan dengan pasangan kita, kemudian agar kita terus bisa mencintai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Ini tipsnya seperti apa? Rasa kasih sayang ini kan pemberian sebetulnya dari Allah, jadi given.
Oleh karena itu kita minta kepada Allah. Jadi di antara doa ibadur rahman itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi baik istri, suami, anak, ya, keturunan itu qurrah, ya, qurrata a'yun. Artinya memberikan kesejukan di hati. Ya, makanya kalau kita pulang ke rumah itu seorang ayah kadang-kadang kan bertanya mana anak. Langsung anak ya gitu. Jadi kadang-kadang langsung digendong anaknya, Betul, digendong betul. kangen gitu kan. Betul. Nah, kadang-kadang istri cemburu juga, kok anak saja yang digendong. Karena mau gendong mamanya katanya. Nah, itu jadi Masya Allah. Jadi kemesraan tetap harus kita jaga Iya, gitu ya, jaga dengan kemesraan. mendatangkan apa namanya kasih sayang kasih tadi, sayang. Insya Allah. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemirsa kita bagaimana agar kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta agar bisa kita ciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fadhil, Dokter. Baik, para pemirsa dan juga sahabat Arido, dalam upaya kita untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah terlebih dahulu, baru kemudian kita mendahulukan kewajiban daripada hak. Ya, jadi jangan kita menuntut hak sementara kewajiban tidak kita laksanakan. Tapi kalau kita mendahulukan kewajiban, insya Allah hak itu akan menyusul, akan dapat kita dapatkan. Masya Allah, ini sudah sekaligus closing saja, jadi nggak perlu closing lagi ya, Mas Buya sudah langsung ada quotes-nya yang terakhir. Jadi dahulukan kewajiban agar kita memperoleh hak-hak kita. Masya Allah, sangat luar biasa Dokter. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan ataupun kita bahas hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap pantengin terus program acara Sering Sharing. Sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.